Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita horor, di mana cerita ini berjudul Rumah Bekas Pesugihan. Nah, seperti apakah ceritanya? Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nama gua Ari. Gua kuliah semester 2. Hari Senin, ada tugas kelompok kuliah. Satu kelompok beranggotakan 2 orang. Di sini gua satu kelompok dengan teman gua, sebut saja namanya Galih. Kita memang selalu satu kelompok kalau ada tugas dari dosen. Walaupun jarak rumah kita memang agak jauh, tapi gue ngerasa cocok kalau sekelompok sama dia. Kita memutuskan untuk mengerjakan tugas itu di rumah Gali. Jam 2 kita pulang ke rumah Gali untuk langsung mengerjakan tugasnya. Walaupun gue sering satu kelompok sama Gali, tapi ini pertama kali gue ke rumah dia. Tugas-tugas sebelumnya dikerjakan di tempat gua ataupun ke tempat VVIP. Sampai di rumah Gali, gua langsung disuguhkan sebuah pemandangan rumah di sebelah rumah Gali, yaitu rumah gedong tapi sudah nggak terawat. Saat ku tanya Gali, katanya rumah itu sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Di depan rumah itu ada pohon beringin besar, dan kalau siang hari berteduh di bawahnya rasanya adem banget, semriwing lah. Singkat cerita, kita kerjakan tugas dan selesai jam setengah 5 sore. Jari rasanya pegal karena dari tadi nulis terus. Gua memutuskan untuk istirahat sebentar dan pulang malam nanti, karena gua diajak main PS sama Gali. Jam 7 malam, gua diajak Gali keluar buat beli makan sekalian buat makan malam nyokap sama bokapnya Gali. Saat di depan rumah, Gali keluarin motor, dan saat gua ingin naik di jok belakang, dari rumah sebelah gua denger kayak ada yang manggil, tapi bukan sebutan nama. Dibilang siulan juga bukan. Kayak manggil gini loh. Shh, 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 shh. Nah, di situ gua refleks langsung nengok ke rumah itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Gua tanya dong sama Gali. "Heh, lu denger nggak tadi?" Tanya gua. "Denger apaan?" Jawab Gali. Nggak apa-apa deng. Udah yuk jalan," pintaku. Di perjalanan, gua masih bengong berpikir tadi itu suara apaan. Selesai beli makanan, kita pulang dan sampailah di rumah Gali. Lagi-lagi pandanganku langsung tertuju ke rumah itu. "Woi, bengong aja lu, kesambet baru tahu," ucap Gali. "Lu kalau ngomong jangan ganti-gantiin apa?" jawabku. "Nah lu bengong mulu. Udah yuk masuk, makan dulu," ucap Gali. Kita pun masuk rumah Gali, makan bareng sama nyokap bokapnya Gali. Selesai makan, gua nyebat dulu di teras depan, sementara Gali nonton TV di dalam. Lagi asik-asik nyebat, lagi-lagi gue dengar suara. Shh, 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 shh. Dan suara itu gue yakin banget asalnya dari rumah kosong itu. Tapi saat gue tengok, gak ada siapapun. Saat gue panglingkan muka gue ke arah pohon beringin depan rumah itu, gue dengan jelas melihat sosok pocong melayang-layang mengelilingi pohon itu. Saat itu juga, gue langsung cabut masuk ke dalam menemui Gali. "Jancok man, gue lihat setan," ucapku dengan ketakutan. "Setan? Setan apaan? Di mana?" tanya Gali. "Itu di depan pohon beringin," jawabku. "Oh, di situ. Ya udah, cuekin aja, Ri," kata Gali. "Hah? Maksud lo? Lo tahu kalau di situ ada setan?" tanyaku. "Haha, dari dulu gue sering lihat. Awal-awal gue juga takut, tapi lama-kelamaan udah biasa selagi dia gak ganggu," ucap Gali.
Gila loh, gak ganggu apaan? Orang setan gangguin gua lagi nyebat, ucapku. Ya udah sini aja sama gua nonton TV aja kali. Ogah, mending gua pulang aja dah. Gua pun langsung kemas-kemas dan lari ke depan buat nyalain motor. Motor gak mau nyala. Saat itu juga gua dengar suara tangis di pohon itu. Dan gua tengok, gua lihat sosok Kunti lagi kelayutan di dahan pohon itu. Sial, nih motor kenapa mogok lah? Sambil ketakutan. Saking takutnya, gua masuk lagi ke dalam rumah Gali. Tapi kali ini Gali gak ada di dalam. Aku cari-cari dan ternyata nyokap dan bokap Gali pun gak ada di dalam. Di situ gue bener-bener takut campur bingung. Tiba-tiba HP gue bunyi dan itu pesan WA dari Gali. Isi pesannya seperti ini. Ri, lo di mana? Gue jawab dong. Ini gue di dalam rumah lo. Lo di mana? Nyokap bokap lo juga pada kemana? Terus Gali balas. Lah ini gue sama bokap nyariin lu di ruang tengah. Sepulang beli makan tadi, gue masukin motor. Gue pikir lu di belakang gue, tapi ditungguin gak masuk-masuk loh. Di sini gue sok sambil terus lihat layar ponsel. Saat gue palingkan muka dari ponsel, gue bener-bener kaget. Ternyata gue ada di dalam rumah kosong itu sendirian. Gue takut setengah mati, langsung lari keluar dobrak pintu depan rumah itu. Dan di depan pintu gue langsung disambut sosok hitam besar, matanya merah. Di situ gue teriak kenceng sekenceng-kencengnya. Gali yang dengar teriakan gue langsung lari menghampiri gue. Saat itu juga gue pingsan dan saat sadar gue tiduran di sofa rumah Gali. Heh, Ri, lo kenapa? Kenapa bisa sampai masuk ke rumah itu lo? Gue nggak tahu leh. Seingat gue makan sama elu, terus gue nyebat di luar. Makan apaan? Itu makanannya masih utuh, belum lo makan. Udah, lo mending malam ini nginep aja di rumah gue. Gak usah pulang dulu, sambil gue ceritain tentang rumah itu yang sebenarnya. Jadi, rumah itu dulunya dihuni keluarga kaya raya. Tapi warga sekitar curiga dengan kekayaannya sangat cepat. Saat ditanya warga, katanya pemilik rumah itu bisnis properti dan punya hotel mewah. Mereka punya 2 orang anak, dan suatu ketika, anak pertamanya meninggal dengan tidak wajar. Anak pertamanya meninggal dalam keadaan kepalanya berubah menjadi babi. Sejak saat itu, warga curiga kalau keluarga tersebut melakukan pesugihan. Dan terbukti setelah kematian anak keduanya, yang juga kepalanya berubah menjadi babi. Keluarga itu pun diusir dari desa ini dan rumah itu kosong sudah sekitar 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Untung gue gak kenapa-kenapa. Bukan cuma lo, Ri. Temen SMA gue dulu juga pernah ngalamin kayak lo gini. Lo bener, kayaknya gue harus nginep malam ini. Badan gue bener-bener lemes. Ya udah, makan dulu tuh makanannya. Iya.